Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Kananda dari SMP Negeri 1 Gunung Talang, CGP Angkatan 10 Kabupaten Solo, sebagai supervisor dan Dan saya Wahyudi Putra dari SMA Negeri 1 Gunung Talang. Saya sebagai coach dan Saya Delvi Ernita dari SMPN 2 Junjung Sirih berperan sebagai koci. kami akan melakukan supervisi dalam pendidikan. Baiklah, langsung saja. Selamat siang Bapak Diki. selamat siang Bu Vivi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat juga. Tetap semangat ya Pak. Ya, tetap semangat Bu. Nah, saya dengar-dengar Bapak akan melakukan coaching ya? Ya, betul sekali Bu. Hari ini saya ada rencana untuk melakukan coaching dengan Ibu Delvi. Ya, Apa yang Bapak persiapkan sebelumnya? Apakah sudah ada persiapan Pak? sudah Bu. Sebelumnya saya dengan Bu Delvi sudah menentukan kapan dan waktu kami akan melakukan coaching. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai coach, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya yang akan saya tanyakan kepada coach saya, Bu. Baik. Nah, dari persiapan-persiapan tadi, kira-kira apa nih kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Saya memiliki 3 kompetensi coaching yang mungkin akan saya terapkan. Yang pertama yaitu adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga yaitu membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Baiklah. Nah, jadi itu sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan kompetensi itu nantinya dapat keluar ya, Pak ya. Nah, Iya, Bu, semoga. dari kompetensi-kompetensi yang telah Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Bapak fokuskan pada coaching ini nantinya? Ya, yang akan menjadi spesifik saya dalam observasi di sini adalah yang pertama yaitu menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua yaitu membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Mungkin 2 ini yang akan menjadi spesifik saya dalam observasi tersebut. Oke, jadi kompetensi yang dua tadi ya Pak ya, yang akan Bapak terapkan nantinya. Betul Oke sekali. Bapak, sudah menemukan beberapa indikator yang ingin Bapak kembangkan bagi kuace-nya Pak? Iya, indikator yang mungkin akan saya kembangkan di sini yaitu saya eh, ingin melihat nanti sejauh mana pemahaman-pemahaman dari coach saya dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian saya juga ingin nanti ingin melihat sejauh mana langkah-langkah atau strategi apa yang akan ditempuh atau yang akan dicari oleh coach saya dalam menyelesaikan masalah tersebut, Ibu. Baik. Nah, jadi indikatornya itu nanti Ibu Delvi dapat menyelesaikan permasalahannya ya Pak. Itu Ibu Delvi dapat menemukan sendiri solusi dari Fungsinya, permasalahan yang iya. Ibu ini. Nah, baik Bapak. Nah, kalau begitu saya mohon izin untuk tetap di sini agar dapat mengobservasi kegiatan coaching yang Bapak lakukan ya Pak. Baik, Ibu. Oke, silakan Pak. Baik, Ibu. Eh, Assalamualaikum, Bu Devi. Waalaikumsalam, Pak Diki. Ibu sehat? Sehat, Pak Diki. Terima Iya, kasih ya Pak Diki. Pak Diki sudah menghampiri saya. Kebetulan iya sekali, sama-sama, Ibu. sekali saya benar-benar ingin bercerita sama Pak Diki, menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Iya, Ibu. Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu sekarang punya masalah apa? Mana tahu mungkin saya bisa kita sharing bersama. Silakan Ibu ceritakan apa masalah Ibu. Ya, begini Pak Diki. Pak Diki pernah masukkan di kelas 7? Iya, saya masuk, Iya. Bu. Iya, kemarin saya mendapat aduan dari anak kelas 7, Pak Diki, tentang temannya yang si A yang laki-laki itu, kemudian si B. Ternyata dari aduan teman-temannya, saya mendapatkan berita kalau A dan B memiliki hubungan khusus. Padahal kita tahu anak kita masih kelas 7, Pak Diki. Rasanya Iya, untuk menjalin hubungannya lebih khusus, sepertinya belum tepat lah rasanya kan.
Jadi dari aduan teman-temannya, selain mereka memiliki hubungan khusus, ternyata sikap mereka sudah mulai tampak berlebihan, Pak Diki. Jadi saya dengar aduan dari teman-temannya, si A dan si B sering sekali berada di dalam kelas berdua-duaan. Kalau dalam belajar mereka juga sering berduaan. Kalau membentuk kelompok mereka juga yang berdua gitu. Jadi teman-teman yang lain sudah merasa risih. Apalagi ada salah satu temannya yang pernah melihat kalau si A dan si B ini pulang sekolah jalannya berpegangan tangan, Pak Diki. Jadi itu yang jadi persoalan bagi saya. Kemudian mendengar aduan teman-teman anak-anak kelas 7 ini, saya berusaha untuk memanggil si A dan si B. Ketika saya mengkonfirmasi dan menanyakan permasalahan yang ada, si B menunduk Pak Diki. Kemudian dia minta maaf, dia sadari kesalahannya, dan setelah saya nasihati, dia akan berusaha menjaga sikapnya ke depannya dan akan berusaha untuk merubah dirinya supaya teman-temannya tidak terganggu lagi. Kalau saat saya tanyakan si A, di depan si B ini saya tanyanya, Pak Diki, kamu juga seperti itu. Kalau si B ngaku, si A-nya tidak ngaku. Jadi si A-nya merasa, Bu, berteman kan biasa saja. Kalau kami duduk berdua kan biasa aja ngobrol, Bu. Jadi nggak ada masalah. Kemudian saya jelaskan sikap kamu ini sebenarnya sudah tidak pantas lagi, sudah tidak seharusnya kamu melakukan sikap seperti itu, kata saya kan. Tapi si A tetap tidak menerima. Itu biasa aja, itu orang-orang aja yang berkata berlebihan. Jadi saya menangkap di sini si A ini tidak mau mengakui kesalahannya dan dia juga berbohong, Pak Diki. Iya. Setelah itu saya suruh mereka untuk kembali ke kelas. Saya pun jadi penasaran Pak Diki. eh si A ini kenapa ya tidak mau melakukan mengakui kesalahannya? Kemudian kenapa dia terus berbohong dengan tindakan yang dia lakukan gitu. Kemudian saya cari tahulah bagaimana karakter si A ini kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian saya berusaha juga mencari tahu ke wali kelasnya bagaimana latar belakang si A itu. Ternyata setelah saya cari tahu, si A ini ternyata anak yang tidak punya orang tua. Dan kebetulan dia tinggal bersama tantenya. Tantenya ini memiliki karakter yang keras. Jadi dengan kata lain pemarah. Tapi walaupun tantenya pemarah, yang saya dengar dari orang-orang sekitar ya Pak Diki, tantenya ini sayang sama dia, perhatian gitu. Cuman karena karakter keras mungkin si A tidak begitu menyukainya gitu ya Pak Diki. Iya. Kemudian setelah saya mendengar cerita itu, saya juga sudah mencari tahu. Ternyata saya panggillah si A ini kembali. Kemudian saya katakan, begini loh A, Ibu paham dengan perasaan yang kamu alami. Cuma Ibu minta kamu tetap jaga sikap kamu karena kamu sudah melewati batas-batasan, kata saya kan. Setelah saya panggil kedua kali, cuma 4 mata aja kan Pak Diki. Ternyata Iya. si A ini tetap tidak mau mengakuinya Pak Diki, tidak mau mengakui kesalahannya. Bagaimana saya membantu dia berubah menjadi lebih baik jika dia tidak membuka dirinya kepada saya, Pak Diki. Jadi itu yang menjadi masalah bagi saya, Pak Diki. Baik, Bu. Saya sudah Hmm. bisa menangkap kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi sekarang itu benang Hmm. merahnya adalah pada di mana siswa kita ini berpacaran ya, Bu ya, antara si A Iya. dengan si B. Hmm. Kemudian yang ingin saya ajukan pertanyaan, Bu, Hmm. dari masalah yang Ibu hadapi sekarang, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari masalah tersebut? Yang sudah pasti ya Pak Diki, saya berharap sekali saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Di mana saya berharap si A ini bisa berubah menjadi lebih jujur dan terbuka. Jika dia sudah punya masalah, terbukalah, jangan berbohong. Itu saya inginkan. Kemudian saya ingin si A ini membuka dirinya, tidak hanya untuk sikap jujurnya, juga untuk pergaulannya. Jangan hanya berteman dengan satu atau dua orang. Kalau dapat dia bergaul ke seluruh teman di kelasnya. Eh, saya juga berharap dia juga bisa aktif bergaul dengan teman-teman lainnya. Jangan hanya satu aja. Itu yang saya harapkan, Pak Diki. Betul sekali, Bu. Nah,
kemudian dari cerita kita ini, kira-kira langkah-langkah apa saja nih yang sudah Ibu lakukan eh, untuk menyelesaikan masalah Ibu tersebut? Langkah yang sudah saya lakukan, Pak Diki, pertama saya sudah memanggil si A dan si B. Saya panggil keduanya untuk mengkonfirmasi permasalahannya. Kemudian saya sudah mencari tahu latar belakangnya si A ini bagaimana, karakternya bagaimana. Kemudian juga saya sudah berusaha untuk mengarahkan si A ini dengan cara empat mata saja. Jadi kami berdua berbicara, saya berharap dari pertemuan empat mata ini si A mau terbuka. Ternyata masih belum juga terbuka, belum juga dia mengakui kesalahannya, Pak Diki. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Nah, kira-kira ada tidak strategi lain yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya untuk menyelesaikan masalah si A dan si B ini? Itulah Pak Diki, itu yang jadi satu beban bagi saya. Setelah saya bercerita, rasanya ada hal yang perlu saya lakukan. Setelah saya bercerita sama Pak Diki, saya sudah melakukan langkah-langkah yang seharusnya saya lakukan. Ternyata masih belum menemukan jawaban. Sepertinya eh, permasalahan yang saya hadapi ini lebih tepatnya diserahkan ke orang lain yang lebih bisa atau lebih punya kompetensi untuk membuka kepribadian si A ini agar lebih terbuka. Menurut saya itu Pak Diki. Iya, betul sekali, Bu. Jadi kalau apa namanya menyelesaikan masalah si A dan si B ini mungkin tidak gampang ya. Nah, Iya, kira-kira apakah Ibu perlu tidak bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah Ibu tersebut? iya betul sekali kata Pak Diki ya. Saya ternyata memang butuh orang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kalau menurut saya mungkin si A ini tidak terbuka karena saya bertemu dengan si A hanya ketika jam mata pelajaran. Kemudian saya panggil, mungkin dia merasa asing dengan saya. Sepertinya saya memang butuh orang yang punya perhatian penuh untuk si A. Dan yang punya banyak waktu untuk mengetahui kepribadian si A yang ada setiap waktu untuk melayani kebutuhan yang diinginkan si A. Kalau menurut saya orang yang lebih tepat untuk itu sepertinya guru BK ya kan Pak Adiki? Iya, Bu. Saya rasa saya juga setuju dengan Ibu, mungkin BK cocok untuk dimintakan keterangannya. Iya, karena menurut saya tepatnya guru BK karena beliau punya eh, background yang bisa mengetahui karakter seseorang, yang bisa mengarahkan tipe-tipe karakter seseorang. Karena keterbatasan ilmu saya, kayaknya lebih tepat guru BK. Baiklah Pak Diki, terima kasih ya Pak Diki sudah mengarahkan saya. Tadi saya tidak kepikiran loh untuk berkomunikasi dengan guru BK, tapi setelah terjadinya pembicaraan ini, ternyata saya sudah melakukan langkah-langkah yang seharusnya dan ternyata saya butuh bantuan orang lain gitu. Betul sekali, Bu. Nah, Iya. kira-kira untuk ke depannya, kira-kira apa yang akan menjadi komitmen Ibu dalam menyelesaikan masalah jika masalah ini mungkin terjadi di kemudian harinya? Oh, kalau komitmen saya ke depannya, mungkin jika segala sesuatu saya sudah melakukan mencoba, yang penting jika saya memiliki masalah, saya sudah mencoba mengatasinya, sudah berusaha mencari solusinya, ternyata masih belum saya temukan, saya sepertinya butuh bantuan orang lain untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya. Siapa tahu kemampuan saya memang terbatas, maka saya akan memberikan masalah yang saya hadapi ini kepada orang yang lebih mumpuni. Itu yang ke depannya, Pak Diki. Iya, Ibu. Nah, dari cerita singkat kita ini, kira-kira Hmm. bagaimana nih perasaan Ibu ketika setelah menyampaikan unek-uneknya kepada saya tentang masalah si A dengan si B? Saya ingin tahu nih perasaan Ibu gimana? Oh, Alhamdulillah ya Pak Diki ya, setelah saya bercerita dengan Pak Diki, rasanya lega. Pertanyaan-pertanyaan muncul dalam benak saya, kemudian langkah-langkah yang buntu ternyata sekarang sudah ada jalan keluarnya. Kemarin ini jadi beban di pikiran saya loh Pak Diki, tapi setelah saya bercerita kepada Pak Diki, ternyata ada solusinya bahwa beban itu tidak hanya pada saya, ternyata saya bisa berbagi dengan guru lainnya. Terima kasih ya Pak Diki sudah meringankan beban saya. Iya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan dengan berceritanya Ibu kepada saya bisa sedikit mengurangi beban dari yang Ibu pikirkan sekarang. Iya. Kemudian mungkin
lain waktu dan kesempatan, saya juga ingin tahu nih bagaimana perkembangan si A dengan si B. Apakah kira-kira Ibu sudah menyelesaikan atau sudah mencari tahu atau mencarikan solusi dari permasalahan ini? Mungkin kalau Baiklah lain Pak waktu ya Diki. Bu ya, kita bertemu lagi. Iya. Baiklah Pak Diki, nanti setelah saya menemui guru BK, saya akan mencari tahu bagaimana kelanjutannya. Hasil dari itu nanti saya akan hubungi Pak Diki lagi atau saya akan menemui Pak Diki lagi untuk menceritakan kelanjutan dari permasalahan ini. Terima Baik kasih ya Ibu. Pak Diki. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan bisa membantu. Iya, terima kasih Pak Diki. Saya permisi dulu Sama-sama. Pak Diki. Sama-sama Ibu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sudah selesai ya Pak coachingnya. Iya Bu Hmm, Vivi, sudah selesai Bu. Nah, bagaimana perasaan Bapak selama coaching tadi Pak? Ya, perasaan saya sangat senang sekali di mana Ibu Delvi sebagai coach saya sangat terbuka menyampaikan apanya masalahnya kepada saya itu sangat bersemangat tentunya. Kemudian beliau sangat terbuka, kemudian saya sedikit memahami apa yang sedang beliau hadapi saat sekarang ini. Baiklah Pak. Nah, jadi menurut Bapak tadi yang disampaikan ke depannya, nah indikator keberhasilan itu sudah tercapai ya Pak ya? Kalau menurut saya sudah, di mana Ibu Delvi tadi sudah menyampaikan masalahannya, kemudian dengan pesannya dengan pertanyaan berbobot yang saya lontarkan, saya sampaikan, ternyata dapat diserap dan ditangkap oleh Ibu Delvi sebagai coach saya. Kemudian saya juga melihat beliau sudah mencari solusi dan memikirkan langkah-langkah apa yang akan beliau tempuh ke depannya dalam menghadapi masalah saat sekarang ini, Bu Vivi. Baik Pak. Nah, tadi saat Bapak melaksanakan coaching sama Bu Delvi, saya juga sudah mencatat beberapa bagian. Nah, saya sampaikan ya Pak. Iya, Bu. Tadi obrolan coaching antara Bapak dengan Ibu Delvi berjalan dengan santai, tapi tetap fokus pada permasalahannya Bu Delvi. Iya, Bapak juga mendengarkan dengan baik, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, kemudian juga Bapak merasa berada dalam permasalahan Bu Delvi, sehingga Bapak bisa merasakan apa yang Ibu Delvi rasakan. Nah, yang paling pentingnya, Ibu Delvi bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dialaminya. Dan Bapak juga sudah memberikan umpan balik bagaimana itu dilakukan nantinya dan ingin tahu hasilnya seperti apa. Itu yang saya catat tadi, Pak. iya, Bu. Nah, kira-kira apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching ini selesai? eh yang ingin saya kembangkan di sini yaitu eh, di mana saya berharap ke depannya praktek coaching ini akan lebih baik lagi. Tentunya kita tentu sedikit banyaknya harus memahami prinsip-prinsip dalam coaching tersebut. Kemudian kita juga harus bersifat terbuka dan kitanya juga harus merasakan eh, eh, masalah orang tersebut ke dalam diri kita sehingga nanti kita me- ketika memberikan masukan kepada orang tersebut pun juga tidak salah-salah. Kemudian dari cerita saya dengan Bu Delvi tadi, eh, yang saya lihat kompetensi di sini adalah di mana Bu Delvi ini sangat bersemangat sekali orangnya, energik. Beliau juga terbuka dengan sebuah perubahan, kemudian mampu mencarikan solusi dari permasalahan, di mana dari wawancara kami tersebut beliau sudah memaparkan eh, apa namanya kegiatan jangka pendeknya, kemudian jangka panjangnya, apa yang harus akan beliau lakukan. Mungkin seperti itu Bu Vivi. Baik, Bapak Diki. Nah, ini satu lagi ingin saya tanyakan, Pak. Menurut Bapak, nah nih, indikator apa saja kok coachingnya itu bisa dikatakan berhasil tadi, Pak? Iya, saya mengatakan bahwa praktek coaching tadi itu sangat berhasil, di mana eh, kami memilih waktu yang senggang ketika berwawancara, tidak ada yang mengganggu. Kemudian fokus dalam mendengarkan, artinya saya mendengarkan cerita Bu Delvi, kemudian Bu Delvi pun juga terbuka
menyampaikan kepada saya permasalahannya. Kemudian dengan kami pun juga sama-sama bersemangat untuk eh, mencari langkah atau strategi apa yang kira-kira yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian yang poin yang saya catat di sini adalah keberhasilan itu tergambar di mana Bu Delvi sangat tertantang sekali beliau untuk mencarikan solusi dan solusi itu sudah ada pada dirinya dalam penyelesaian masalah tersebut. Mudah-mudahan saya berharap bahwa Ibu Delvi sebagai Kuace bisa menemukan sendiri eh, permasalahan, solusi dari permasalahan yang beliau hadapi sekarang. Amin. Semoga ya Pak ya. Amin, Bu. Ya, Baik Bapak Diki. Terima kasih atas waktunya Pak. ya sama-sama Bu Vivi atas waktunya juga. Semoga kedepannya kita dapat lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Vivi.